Yulistia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan metode dan logika penalaran inferensi. Nah, metode penalaran. Metode penalaran adalah aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar, yang disebut premis. Nah, jenis metode penalaran ini ada 3. Yang pertama ada deduktif, induktif, dan yang ketiga abduktif. Nah, deduktif ini apa sih? Berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Nah, contohnya itu ada semua kendaraan memerlukan bahan bakar, yaitu premis pertama. Motor adalah kendaraan premis kedua. Nah, jadi motor membutuhkan bahan bakar agar bisa digunakan. Nah, motor ini kan adalah suatu kendaraan. Jadi, motor membutuhkan bahan bakar agar bisa digunakan atau dinyalakan. Oke, contoh kedua, ada semua makhluk hidup membutuhkan energi atau makanan. Itu premis pertama. Hewan adalah makhluk hidup, premis kedua. Jadi, hewan membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Lanjut. Nah, jenis deduktif. Jenis deduktif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada silogisme negatif, kedua silogisme error. Dan yang kedua jenis deduktif ini ada entimen. Oke, deduktif silogisme negatif adalah kedua pernyataan premis yang bersifat negatif dan konklusi bersifat negatif juga. Nah, contohnya, penderita obesitas harus mengurangi karbohidrat. Wanto menderita obesitas, jadi Wanto harus mengurangi karbohidratnya. Oke, contohnya, balita tidak boleh kekurangan ASI. Bilqis seorang balita, jadi Bilqis tidak boleh kekurangan ASI. Oke, next, deduktif silogisme error. Nah, deduktif silogisme error ini adalah gabungan premis pertama dan kedua yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak masuk akal. Jadi suatu pernyataan atau kalimat yang tidak masuk akal. Contoh pertama, Naza mendesain. Premis pertama, Naza pandai bernyanyi. Premis kedua, jadi Naza yang mendesain maka pandai bernyanyi. Jadi itu nggak mungkin ya. Jadi Naza ini tuh mendesain tapi Naza pandai bernyanyi. Rio rajin berlatih taekwondo. Rio juara 1 di kelas. Jadi orang yang rajin berlatih taekwondo maka juara 1 di kelas. Nah, itu kan tidak masuk akal banget ya. Jadi orang yang rajin berlatih taekwondo kan tidak mungkin juga dong juara 1 di kelas. Kecuali kalau Rio rajin berlatih, Rio rajin belajar, maka Rio juara 1 di kelas. Deduktif entimen. Nah, deduktif entimen adalah penalaran secara langsung dari penggabungan pernyataan. Contohnya, seorang siswa dilarang menyontek. Jadi seorang siswa jadi tidak boleh menyontek. Jadi entimennya adalah jadi tidak boleh menyontek karena siswa. Piring yang sudah kotor harus dicuci. Riva baru saja makan. Riva harus mencuci piring itu. Entimennya, Riva harus mencuci piring karena piring itu sudah kotor. Okay, next. Induktif. Induktif adalah menggali informasi secara khusus menjadi umum. Contohnya, manusia membutuhkan energi. Itu premis khusus. Hewan membutuhkan energi. Premis khusus. Dan setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, itu premis umum. Jadi suatu kalimat yang pernyataannya itu emang umum. Bogor memiliki suhu rendah, Jakarta memiliki suhu tinggi. Nah, jadi setiap daerah memiliki suhu yang berbeda-beda. Oke, next. Abduktif. Ini adalah metode untuk memilih argumen terbaik dari sekian banyak opsi atau yang mendekati kebenaran. Nah, ada 4 cara nih untuk mendapatkan argumen abduktif. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada koherensi, yang ketiga prediktabilitas, dan yang keempat ada komprehensi. Oke, lanjut. Nah, contoh abduktif ini ada suatu kalimat yang menyatakan Pawas adalah ketua OSIS periode 2021 sampai 2022. Dia sangat tekun menjalani tanggung jawabnya. Dia juga siswa yang patuh terhadap aturan dan sebagai contoh para siswa. Contoh yang kedua ada Azwa adalah ketua ekskul paskibra periode 2022 sampai 2023. Dia sangat berwibawa dalam jati dirinya. Dia menjalankan tugas dengan baik selama menjabat. Banyak yang mengaguminya dan serta disenangi banyak orang. Logika penalaran inferensi. Logika inferensi adalah penyimpulan atau konklusi. Nah, contohnya itu ada Akila sedang duduk di depan rumah untuk melihat pelangi.
Kepalanya mendengak dan matanya berkaca-kaca. Seorang guru mengajari muridnya dengan penuh keikhlasan. Siswa berterima kasih dan menghormati seorang guru untuk mengatakan berterima kasih. Oke, lanjut. Jenis penalaran inferensi. Penalaran inferensi dibagi menjadi dua, yaitu penalaran inferensi langsung, yaitu kesimpulan dari satu premis, dan yang kedua penalaran inferensi mediasi, yaitu kesimpulan dari dua atau lebih premis, atau lebih dari penalaran inferensi. Contohnya itu yang langsung, kakak melihat banyak peralatan masak yang keluar dari tempatnya dan juga kotor. Kakak menyimpulkan ibu habis memasak. Di pagi hari, ayah keluar dari rumah melihat jalanan yang basah dan juga becek. Ayah menyimpulkan di malam hari hujan. Nah, contoh inferensi mediasi ini, Zahra menaruh hijabnya di bangku yang habis disetrika dan ternyata hijab Zahra berantakan saat Zahra lihat. Zahra berasumsi hijabnya berantakan karena tertiup kipas angin. Faisal menaruh pulpennya di atas meja belajarnya dan ternyata pulpennya sudah di bawah meja. Faisal berasumsi kalau